Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang analisa kualitatif yang terdiri dari identitas calon debitur, gambaran usaha, aspek manajemen perusahaan, aspek pemasaran, dan aspek produksi. Yang pertama, identitas calon debitur. Debitur ialah orang atau lembaga yang berutang kepada orang atau lembaga lain. Pemberian pinjaman yang kadang memerlukan jaminan atau agunan dari pihak debitur. Jika seorang debitur gagal membayar pada tenggat waktu yang dijanjikan, biasanya proses koleksi formal dilakukan dan kadang mengizinkan penyitaan harta milik debitur untuk memaksa pembayaran. Sebelum debitur memperoleh kredit terlebih dahulu harus melalui tahap penilaian, mulai dari pengajuan proposal kredit dan dokumen-dokumen yang diperlukan, pemeriksaan keaslian dokumen, analisis kredit, sampai dengan kredit dikucurkan. Pengajuan proposal untuk memperoleh fasilitas kredit dari bank, maka tahap yang pertama, pemohon kredit mengajukan permohonan kredit secara tertulis dalam suatu proposal. Proposal kredit harus dilampiri dengan dokumen-dokumen lainnya yang telah dipersyaratkan, di antaranya yaitu 1. Riwayat hidup dari calon debitur. 2. Tujuan pengambilan kredit. Dalam hal ini itu harus jelas tujuan pengambilan kreditnya. 3. Besarnya kredit dan jangka waktu. 4. Cara pemohon mengembalikan kredit. Maksudnya itu perlu dijelaskan secara rinci cara-cara nasabah dalam mengembalikan kreditnya, apakah dari penghasilannya atau dengan cara yang lainnya. Dan yang kelima, jaminan kredit. Jaminan kredit itu diberikan dalam bentuk surat atau sertifikat penilaian jaminan kredit. Haruslah teliti, jangan sampai terjadi sengketa palsu dan sebagainya. Biasanya setiap jaminan diikat dengan asuransi tertentu. Selanjutnya, proposal dilampiri dengan berkas-berkas yang telah dipersyaratkan seperti 1. Kartu tanda penduduk, surat nikah dan kartu keluarga calon debitur, kartu tanda penduduk suami atau istri calon debitur. 2. Nomor pokok wajib pajak. 3. Keterangan penghasilan calon debitur. 4. Fotokopi sertifikat yang dijadikan jaminan apabila jaminan tersebut berupa tanah. Fotokopi bukti kepemilikan kendaraan bermotor apabila jaminan tersebut berupa kendaraan bermotor. Faktur atau kwitansi pembelian mesin apabila jaminan tersebut berupa alat berat. Usaha. Gambaran usaha atau perencanaan usaha adalah tindakan-tindakan atau langkah-langkah yang akan dilakukan ketika akan menjalankan suatu usaha atau bisnis. Dalam mengimplementasikannya, membutuhkan komponen perencanaan usaha agar bisnis dapat dijalankan dengan baik. Terdapat beberapa komponen dalam gambaran usaha. Di antaranya yang pertama, membuat deskripsi gambaran usaha, yakni menjelaskan secara singkat gambaran usaha apa yang akan dilakukan. Kedua, melakukan strategi pemasaran dengan memanfaatkan analisis SWOT yang meliputi keunggulan, kelemahan, peluang, serta ancaman dalam produk usaha. Yang ketiga, membuat analisa pesaing dengan melihat kekuatan serta kelemahan dalam memasarkan produk. Yang keempat, desain pengembangan dibuat untuk menunjukkan tahap-tahap dalam perencanaan produk. Yang kelima, rencana operasional dan manajemen dibuat untuk menunjukkan bagaimana usaha itu akan berjalan dan berkelanjutan. Yang keenam, menghitung pembiayaan, yakni dengan melihat pengeluaran serta pemasukan dalam produk usaha. Aspek manajemen perusahaan. Aspek ini digunakan untuk menilai struktur organisasi perusahaan, meliputi sumber daya dalam perusahaan serta sumber daya manusia dalam perusahaan tersebut. Kita harus mengetahui sejauh mana kemampuan manajemen perusahaan dalam memadukan sumber daya untuk mencapai tujuan perusahaan. Sumber informasi untuk mencapai aspek manajemen perusahaan berasal dari yang pertama, CV atau kurikulum vitae, yakni daftar riwayat hidup dari masing-masing anggota manajemen, meliputi daftar
meliputi nama, pendidikan, pengalaman dalam bidang usaha, dan lain-lain. Family system atau manajemen terbuka, hubungan pengurus dengan karyawan, perusahaan lain, instansi, bank, lingkungan, dan lain-lain. Administrasi perusahaan dan pengurus perusahaan, bank referensi, dan lain-lain. Aspek pemasaran. Dalam aspek ini yang kita nilai adalah besar kecilnya permintaan terhadap produk yang dihasilkan untuk sekarang ini dan di masa yang akan datang, sehingga diketahui prospek pemasaran produk tersebut. Yang perlu diteliti dalam aspek pemasaran adalah yang pertama, hasil penjualan atau produksi, minimal 3 bulan atau 3 tahun yang lalu. Yang kedua, rencana penjualan dan produksi minimal 3 bulan atau 3 bulan yang akan datang. Yang ketiga, peta kekuatan pesaing yang ada, seperti market share yang diketahui. Yang keempat, prospek produk secara keseluruhan. Faktor-faktor dalam aspek pemasaran. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam aspek pemasaran antara lain. Yang pertama, produk life cycle dari barang atau jasa. Yang kedua, adanya barang substitusi. Yang ketiga, adanya perusahaan pesaing. Yang keempat, jenis barang yang dihasilkan. Yang kelima, segmen pasar yang dituju. Selanjutnya yaitu aspek produksi. Aspek produksi merupakan aspek yang membahas masalah yang berkaitan dengan produksi, lokasi, dan layout, seperti kapasitas mesin yang digunakan. Dalam aspek produksi, yang perlu diketahui oleh bank dalam analisis kredit dalam sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu rencana produksi atau pembelian, yaitu dalam hal jenis produksi, kualitas atau kuantitas produksi, harga pokok produksi, dan lain-lain. Yang kedua yaitu proses produksi, yaitu dalam hal plan pabrik atau lahan, bahan baku atau bibit, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu bahan baku atau pembantu, yaitu dalam hal lokal atau impor, jenis, jumlah, ukuran, dan daya tahan. Yang keempat yaitu tenaga kerja dan sumbernya, yaitu dalam hal jumlah, keahlian, di dalam atau luar negeri, dan sulit atau mudah untuk mendapatkannya. Yang kelima yaitu teknisi atau suku cadang atau pengadaannya, yaitu dalam hal lokal atau impor, dan sulit atau mudah untuk mendapatkannya. Yang keenam yaitu tambahan alat produksi atau pembelian, yaitu dalam hal cara-cara dalam pengadaan dan pembelian. Umumnya, aspek produksi atau teknis ini ditangani oleh seorang atau tim ahli atau multidisiplin, terutama mengenai plan location, building, atau disesuaikan dengan jenis barang dan jasa yang akan diproduksi, plan layout, mesin-mesin inset, dan proses produksi itu sendiri, atau urutan operation standar, dan desain pelaksanaan serta pengawasan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.